Nasir. Di sini saya akan tujuan dari saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian ilmu tajwid dengan tema ahkamul mad wa qasr. Mad itu secara sederhana, secara bahasa itu memiliki arti memanjangkan atau menambahkan. Sedangkan secara istilah, mad yaitu memperpanjang suara pada huruf dengan huruf mad. Jika disederhanakan dari referensi yang saya ketahui, artinya seperti ini. Mad itu memperpanjang suara pada huruf dengan minimal 2 harokat dan maksimal itu 6 harokat. Namun di beberapa tempat atau konteks, walaupun secara tulisan itu berbentuk mad, tapi secara pelafalan itu tidak mad, dalam artian harus dibaca pendek. Nah, kenapa? Hal ini terjadi apabila setelah huruf mad itu terdapat hamzah wasl. Contohnya adalah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Tsumma atimmus syiyama." Nah, secara tulisan itu kan "tsumma atimmu". Nah, tapi secara pelafalan itu harus dimasukkan langsung ke shad. "Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Itu. Huruf mad sendiri memiliki 3 huruf. Ada yang pertama itu huruf alif, di mana syaratnya itu huruf sebelum alif itu berharokat fathah. Contohnya itu kataba. Yang kedua itu ada huruf wawu, di mana huruf sebelum wawu ini berharokat dhammah. Contohnya itu duriba. Yang ketiga itu ya, di mana huruf sebelum ya ini berharokat kasrah. Contohnya itu alladzina. Terus dalam pembagiannya, mad itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya itu mad asli atau mad tabi'i, dan ada yang namanya itu mad aridi atau mad zaid. Nah, maksud dari mad zaid ini yaitu durasinya melebihi dari mad tabi'i, yaitu melebihi 2 harokat. Ada 2 sebab kok kenapa mad ini sampai durasinya melebihi dari 2 harokat. Yang pertama itu mad dengan sebab hamzah, yang kedua itu mad dengan sebab sukun. Dalam kasusnya mad dengan sebab hamzah itu terbagi menjadi 2, ada 2 jenis. Yang pertama itu ada yang namanya mad wajib mutaswil, yaitu secara sederhana mad wajib mutaswil itu ketika ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, contohnya itu seperti wa anzala minas sama. Kok kenapa dikatakan mad wajib mutaswil? Dikatakan wajib karena ini tuh dibacanya harus panjang. Nah, panjangnya itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa panjang dari mad wajib ini itu tidak kurang dari 4 dan tidak lebih dari 6. Artinya adalah mad wajib ini harus dibaca 4 sampai 6 harokat. Nah, terus yang kedua, kenapa dikatakan mutaswil? Mutaswil itu secara bahasa memiliki arti menyambung. Artinya adalah antara mad dengan hamzah itu dalam satu ruang lingkup, maksudnya dalam satu kalimat itu.
Nah, pembagian mad dengan sebab hamzah yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil secara sederhana itu bisa dikatakan ketika ada mad bertemu dengan hamzah tapi tidak dalam satu kalimat. Contohnya itu bima anzala ilaik. Nah, kenapa dikatakan mad jaiz? Mad jaiz secara bahasanya itu memiliki arti boleh. Artinya adalah mad ini boleh dibaca panjang dan boleh memendekkannya. Maksud dalam memendekkannya itu artinya adalah minimal 2 harokat. Jadi itu mad ini tuh bisa dibaca 2 harokat seperti itu. Sedangkan munfasil secara bahasa artinya itu pisah. Maka dari definisi dari bahasa tadi, yaitu ketika antara huruf mad dengan hamzah itu tidak dalam satu kalimat. Nah, dalam durasi panjangnya itu beberapa imam berbeda pendapat. Nah, menurut Hafiz an Asyim itu mengatakan panjang dari mad jaiz munfasil itu 4 atau 5 harokat. Sedangkan menurut qaul Asyur itu mengatakan panjangnya itu 4 harokat. Nah, ada beberapa kasus ya. Jadi kasusnya itu tidak setiap huruf yang secara tulisan itu nyambung itu dikatakan dengan mad wajib mutaswil. Bisa saja itu tuh mad jaiz munfasil. Kenapa? Contohnya adalah seperti lafaz haulai dalam surah Al-Imran ayat 66. Mad pertama hau. Nah, itu dikatakan mad jaiz munfasil. Dan laun haulai, lai itu dikatakan mad wajib mutaswil. Nah, haulai, kenapa dikatakan mad jaiz munfasil? Karena ha memiliki makna litanbih, yang itu peringatan. Kalau dalam pesantren itu biasanya haulai pengeling-eling, ibaratnya gitu. Jadi dia bukan dalam asal kalimatnya ha dengan hamzahnya itu tidak dalam satu kalimat. Meskipun secara tulisan tampak terhubung seperti itu. Nah, dari referensi yang saya baca lagi, dari sebagian bab munfasil itu ada yang namanya mad swilah. Apa itu mad swilah? Mad swilah itu intinya adalah secara sederhana ketika ada ha dhamir bertemu dengan hamzah dan huruf sebelumnya itu berharokat, nah maka itu disebut dengan mad swilah kubro. Dan ada juga yang menamai dengan mad swilah tawilah karena dibacanya panjang. Contohnya adalah seperti lafaz wa amru ilallah itu. Nah, namun jika ada ha dhamir bertemu dengan selain hamzah dan harokat sebelumnya itu huruf sebelumnya itu berharokat, maka itu disebut dengan mad swilah sughra. Ada yang mengatakan dengan mad swilah qasr. Contohnya itu qala lahu swahibu. Nah, panjangnya itu 2 harokat saja kayak mad tofi. Nah, yang ketiga itu ketika huruf sebelum ha itu sukun ya, maka cukup dibaca 1 harokat saja. Contohnya itu anhu aba itu.
Nah, mad arif bagian kedua yaitu mad dengan sebab sukun. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya itu mad lazim dan ada yang namanya itu mad arif sukun. Mad lazim ini disebut lazim karena penyebabnya yang tetap, yaitu sukun. Para ulama tajwid mutaakhir itu membagi mad lazim dalam dua kategori. Ada yang namanya itu mad lazim kilmi, katakan seperti itu, dan ada yang namanya itu mad lazim harfi. Di mana mad lazim kilmi nanti itu dibagi menjadi dua lagi. Ada yang namanya itu mad lazim kilmi mutsaqqal dan ada yang namanya itu mad lazim kilmi mukhaffaf. Nah, mad lazim kilmi mutsaqqal itu bagaimana? Secara sederhananya, secara mata yang nampak itu, mad lazim kilmi mutsaqqal itu ketika ada mad, huruf setelahnya itu tasdid. Contohnya itu obbolin. Nah, itu namanya mad lazim kilmi mutsaqqal. Nah, sedangkan yang mad lazim kilmi mukhaffaf yaitu ketika ada mad dan huruf sebelumnya itu tidak bertasdid, tapi huruf sukun, bertemu dengan huruf sukun yang tidak bertasdid. Nah, contohnya itu al-ana. Nah, itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mad ini itu disebut dengan mad farkun. Kenapa mad farkun? Farkun secara bahasa itu memiliki arti pembeda. Artinya adalah untuk membedakan antara hamzah, mana hamzah istifham dan mana khobar, hamzah khobar. Mad lazim yang kedua yaitu mad lazim harfi. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa mad lazim ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya itu mad lazim harfi mutsaqqal dan ada yang namanya itu mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, mad lazim harfi mutsaqqal itu huruf muqatta'ah. Maksudnya adalah huruf yang fawadih surah yang ada di awal-awal surah itu. Seperti alif lam mim yasin itu. Nah, huruf mad lazim harfi mutsaqqal ini huruf-hurufnya itu seperti tertuang dalam lafaz naqasa asalukum. Artinya adalah itu berupa nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Mutsaqqal itu contohnya itu seperti dalam lafaz alif lam mim. Nah, itu mengalami idgham. Dari lafaz lam ke mim itu mengalami idgham. Lam mim itu. Dan secara sederhananya itu mad lazim kilmi mukhaffaf itu seperti tertuang dalam lafaz hayyun dhahar dalam fawadih suar. Bagian kedua dalam mad arif dengan sebab sukun itu ada yang namanya mad arif bil sukun. Secara sederhananya itu mad ini dikatakan mad arif bil sukun ketika ada mad tabi'i, ketika ada mad yang diwakafkan. Nah, contohnya itu seperti lafaz al-alamin itu. Dalam membacanya itu bisa tiga cara bacaan: panjang, terus sedang, dan pendek. Ibnu Al-Jazari menyatakan bahwa pendapat yang benar adalah bahwa semua cara tersebut diperbolehkan. Namun itu kan dengan sebab waqaf. Nah, bagaimana kalau misalkan huruf tersebut diwasolkan? Nah, maka
Jika diwasalkan, panjangnya itu sama dengan mat topi, yaitu 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Nah, itu pokoknya. Nah, yang termasuk dalam kategori mad ardil sukun itu adalah mad harf lin. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa huruf lin itu ada 2, yaitu wawu dan ya. Syaratnya sama. Mad harful lin ini ada juga yang menyebutkan dengan mad lin, di mana ketika ada huruf lin itu diwakafkan, seperti dalam lafaz waswayif. Nah, ulama itu membagi bacanya itu ada 3. Yang pertama ada isba, dibaca panjang. Yang kedua itu ada tawassut, dibaca tengah, sedang. Dan ketiga itu ada qasr, dibaca pendek. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang jelas dalam penyampaian dan segalanya. Saya Muhammad Bayhaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.